Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berkanis PR, yang akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang saya bawakan ini. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 7 ayat 10 sampai 14, dilanjutkan bab 8 ayat 10b. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 10 ayat 4 sampai 10. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Sebagai gantinya engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi mula-mula ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama telah ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Hidup dalam keadaan jaga jarak, hindari perkumpulan, terisolasi di rumah, sukacita seolah-olah menghilang dari diri kita, dan kita hidup serba takut. Di akhir-akhir ini melalui media cetak dan media online, kita mendengar kabar duka cita datang silih berganti, baik dari negeri seberang maupun dari negeri kita sendiri. Para korban COVID-19 mulai berjatuhan satu persatu. Tentu ini membuat kita cemas, panik, bingung, dan kita tidak ingin hal tersebut menimpa keluarga atau kerabat atau diri kita sendiri. Iman dan akal kita ditantang habis-habisan, dan kita bahkan kehilangan sukacita oleh karena dihantu kecemasan. Namun pada hari ini, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Hari Raya Kabar Sukacita ini menjadi cahaya bagi kita di tengah situasi dan keadaan yang membuat kita kehilangan harapan akan keselamatan karena hadirnya COVID-19 ini. Harapan dan keselamatan menjadi kabur. Tetapi ada satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janji keselamatannya adalah satu kali dan untuk selamanya. Tak ada alasan bagi kita untuk menolak Tuhan atau janjinya, karena janji Tuhan telah nyata dan terlaksana dalam hidup kita. Tuhan berjanji menyertai keturunan Daud, termasuk kita, dan untuk memimpin kita umatnya. Walaupun Raja Ahas menolak meminta tanda dari Tuhan, namun Tuhan tetap menyatakan tandanya. Tanda yang akan dinyatakan Tuhan ialah seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan diberi nama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tanda Tuhan ini dikisahkan dalam Injil hari ini, bahwa malaikat Gabriel, utusan Allah, datang menjumpai seorang perawan Maria dan mengumumkan kepadanya tentang perihal mengandung dan melahirkan. Maria diberi salam dan disapa sebagai pribadi yang dikaruniai dan disertai oleh Tuhan. Ini mengandaikan Maria memiliki kualitas pribadi yang baik, taat, menjaga kualitas hidupnya sebagai putri Israel. Allah menyertai Maria sejak di dalam kandungan dan dilahirkan tanpa noda. Siapa yang tidak takut, kaget, dan terkejut ketika tiba-tiba seorang malaikat berdiri di hadapannya dan mengatakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki? Ini adalah misteri karya Allah. Namun misteri karya Allah tidak lepas dari sisi kemanusiaan dan perjuangan Maria. Tentu saja kabar tentang mengandung dan melahirkan seorang anak bagi seorang perempuan yang telah menikah dan mandul seperti Elisabet adalah suatu hal yang menggembirakan. Tetapi akan sangat berbeda jika kabar itu disampaikan kepada seorang seperti Maria yang masih bertunangan. Tentu yang ada adalah terkejut, bingung, dan takut.
Karena itu Maria sempat mengungkapkan perasaan bingung dengan pertanyaan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami? Namun malaikat itu meyakinkan Maria bahwa Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Maria adalah pribadi yang rendah hati dan takut akan Allah. Walaupun ia adalah pribadi yang dikaruniai dan disertai oleh Allah, walaupun ia pribadi yang berkenan di hadapan Allah, tetapi itu tak membuatnya menjadi pribadi yang sombong. Maria tetap takut akan Allah. Karena itu, malaikat memintanya supaya jangan takut, sebab ia beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria tidak mengikuti semata-mata keinginan dan kehendaknya. Ia bertanya bukan karena mau menentang kehendak Allah. Ini adalah bentuk pergulatan dan penegasan iman Maria. Pada akhir pergulatan imannya, Maria menyerahkan diri pada kehendak Allah. Sesungguhnya, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria berani menyerahkan seluruh kehendaknya dalam kehendak Allah, walau belum tahu seperti apa dinamika perjalanan imannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Walaupun kita membangun kedekatan kita dengan Allah setiap saat atau setiap hari, namun tidak sebagai alasan bagi kita untuk menjadi pribadi yang sombong. Kedekatan kita dengan Allah mestinya membuat kita semakin rendah hati dan takut akan Allah. Kedekatan kita dengan Allah tidak serta-merta membebaskan kita dari rasa takut dan bingung. Bunda Maria adalah satu-satunya bunda atau ibu dari semua orang beriman pun masih alami rasa takut dan bingung, apalagi kita. Orang beriman punya insting primitif, yaitu perasaan takut, cemas, dan bingung. Perasaan takut dan cemas akan suatu hal, perasaan bingung akan suatu hal dan dipertanyakan. Namun pada akhirnya orang beriman itu adalah orang yang walaupun dalam keadaan cemas, takut, dan bingung, tetap memasrahkan semuanya pada kehendak Tuhan. Ada saja pertanyaan iman yang sering kita hadapi manakala logika manusiawi yang kita rasakan berbeda dengan kehendak Allah. Bahkan sering kita lakukan pembelaan diri untuk menolak kehendak Allah. Namun, kita harus mengakui dan mengikuti kehendak Tuhan dan tidak mengikuti keinginan dan kehendak kita sendiri. Kita perlu menyerahkan diri pada kehendak Allah seperti Bunda Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Kita mesti berani menyerahkan seluruh kehendak kita dalam kehendak Allah, walau belum tahu seperti apa dinamika perjalanan iman kita. Ketika kita berani menyerahkan pergulatan hidup kita ke dalam kehendak Allah, maka kita adalah orang yang selalu dan senantiasa disertai oleh Allah. Keberanian kita dalam bentuk menyerahkan diri pada kehendak Allah menjadi kabar sukacita bagi keselamatan semua manusia. Keberanian kita menyerahkan diri pada kehendak Allah tentunya juga membawa keselamatan bagi diri kita dan orang lain. Mungkin saja himbauan untuk tetap berada di rumah dan berdoa adalah cara Allah menyatakan kehendak-Nya agar kita semakin membangun kedekatan dengannya dan semakin memasrahkan seluruh diri dan hidup kita pada kehendak-Nya. Mari kita bersama-sama melafalkan doa Bapa kami sepanjang hari ini.
mengikuti anjuran Sri Paus Fransiskus sebagai bentuk pasrah pada kehendak Allah. Amin. Selamat pagi. Salve. Tuhan memberkatimu semua.